Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari kenapa durian baunya menyengat. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia tumbuhan, mulai dari fakta-fakta mengejutkan, keunikan spesies tanaman, hingga peran penting tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang keanekaragaman dan keajaiban tumbuhan di sekitar kita dan di seluruh dunia. Siapa yang tidak kenal dengan buah kontroversial yang satu ini? Dijuluki sebagai raja buah di Asia Tenggara, durian Duriu zibeckinus adalah buah yang mempolarisasi opini secara ekstrem. Di satu sisi, para pecintanya akan mendeskripsikan aromanya sebagai sesuatu yang surgawi, kompleks, dan menggugah selera dengan daging buah yang legit, manis, sedikit pahit, dan bertekstur seperti krim kustar yang mewah. Mereka rela menempuh perjalanan jauh dan merogoh kocek dalam-dalam demi mendapatkan durian berkualitas terbaik. Namun di sisi lain, bagi mereka yang tidak menyukainya, aroma durian adalah sebuah mimpi buruk. Mereka menggambarkannya sebagai perpaduan bau busuk dari bawang bombay yang dibiarkan terlalu lama, kaos kaki bekas olahraga yang belum dicuci selama seminggu, kebocoran gas, atau bahkan sampah organik yang membusuk di bawah terik matahari. Bau yang begitu kuat dan menusuk ini bahkan membuatnya dilarang dibawa ke banyak tempat umum, seperti hotel, transportasi publik, dan bandara di berbagai negara. Fenomena dualisme ekstrem inilah yang membuat durian begitu menarik untuk dibedah secara ilmiah. Apa sebenarnya yang terkandung di dalam buah berduri ini sehingga mampu menciptakan aroma yang begitu kuat dan memecah belah dunia menjadi dua kubu, pencinta dan pembenci? Pertanyaan ini bukanlah sekadar masalah selera, melainkan sebuah teka-teki kimia dan biologi evolusioner yang kompleks dan menakjubkan, yang akan kita jelajahi bersama dalam video ini untuk mengungkap rahasia di balik reputasinya yang begitu terkenal sekaligus terkenal busuk. Mari kita mulai perjalanan kita menelusuri jejak aroma sang raja buah. Untuk memahami sumber dari aroma dahsyat durian, kita harus menyelam ke level molekuler dan berkenalan dengan biang keladinya, senyawa kimia organik volatile, atau yang lebih dikenal sebagai volatile organic compounds VOX. Kata volatil berarti senyawa. Senyawa ini sangat mudah menguap pada suhu ruangan, melepaskan molekul-molekulnya ke udara, dan akhirnya mencapai reseptor penciuman di hidung kita. Penelitian ilmiah yang mendalam telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 50 jenis senyawa volatile yang berbeda di dalam daging buah durian. Bayangkan, ini bukanlah aroma tunggal yang sederhana, melainkan sebuah orkestra kimia yang sangat kompleks, di mana setiap senyawa memainkan perannya masing-masing untuk menciptakan simfoni aroma yang kita kenal. Di antara puluhan senyawa tersebut, kelompok yang paling bertanggung jawab atas bau yang menyengat dan sering dianggap busuk adalah senyawa yang mengandung unsur belerang atau sulfur. Senyawa sulfur ini dikenal karena aromanya yang sangat tajam dan seringkali tidak menyenangkan. Kehadiran belerang dalam konsentrasi tinggi, inilah yang menjadi pembeda utama antara durian dengan buah-buahan lainnya. Sementara buah lain mungkin memiliki aroma manis atau asam yang didominasi oleh aster atau aldehida. Durian dengan berani memamerkan profil kimianya yang kaya akan sulfur. Sebuah strategi alam yang unik dan sangat efektif. Keberadaan senyawa-senyawa inilah yang menjadi titik awal investigasi kita. Fondasi dari segala reputasi aromatik yang melekat pada durian dan kunci untuk menjawab mengapa pengalaman mencium durian bisa begitu intens dan tak terlupakan bagi siapapun yang pernah berpapasan dengannya, baik dalam konteks positif maupun negatif. Mari kita bedah lebih dalam para tersangka utama dari kelompok senyawa sulfur ini. Salah satu senyawa yang paling dominan adalah isenesial, yang memiliki aroma sangat mirip dengan bawang bombay yang sedang membusuk. Senyawa inilah yang memberikan karakter tajam dan menusuk yang pertama kali tercium. Lalu ada propanetiol, yang baunya sering dideskripsikan mirip dengan bau gas alam LPG atau bahkan bau sigung. Kehadirannya menambah lapisan aroma yang lebih berbahaya dan industrial. Tidak berhenti di situ. Ada pula senyawa seperti dietil, disulfida,
dan dietil trisulfida yang menyumbangkan nuansa aroma seperti bawang putih yang kuat dan bahkan sedikit seperti kubis busuk. Kombinasi dari beberapa senyawa sulfur inilah yang secara kolektif menciptakan fondasi bau yang oleh banyak orang dianggap tidak sedap. Namun, penting untuk dicatat bahwa intensitas dan persepsi bau ini sangat bergantung pada konsentrasi. Dalam konsentrasi yang sangat rendah, beberapa senyawa ini mungkin tidak terdeteksi atau bahkan bisa menyumbangkan kompleksitas yang menarik. Tetapi pada durian yang matang, konsentrasinya melonjak drastis sehingga menghasilkan bau yang luar biasa kuat. Proses pematangan buah durian secara aktif memproduksi senyawa-senyawa ini dalam jumlah besar, mengubah buah yang tadinya hampir tidak berbau menjadi bom aroma biologis. Ini adalah sebuah proses biokimia yang disengaja dan terprogram secara genetik di dalam buah durian. Sebuah mekanisme yang telah disempurnakan selama jutaan tahun evolusi untuk sebuah tujuan yang sangat spesifik dan vital bagi kelangsungan hidup spesiesnya di alam liar. Akan tetapi, jika durian hanya mengandung senyawa sulfur berbau busuk, tentu tidak akan ada orang yang mau memakannya dan menjulukinya raja buah. Disinilah letak keajaiban dan kompleksitasnya. Aroma durian bukanlah sekadar bau busuk, melainkan perpaduan yang sangat rumit antara bau tajam dan aroma manis yang menyenangkan. Sisi manis ini sebagian besar disumbangkan oleh kelompok senyawa kimia yang berbeda, yaitu aster. Aster adalah senyawa yang bertanggung jawab atas aroma manis dan buah-buahan yang kita kenal sehari-hari. Contohnya, etil asetat memberikan aroma seperti cat kuku atau lem. Tetapi dalam konsentrasi rendah, ia memberikan nuansa manis. Senyawa aster lain yang ditemukan dalam durian adalah etil kurang 2-metilbutanot yang memiliki aroma khas seperti buah apel. Ada juga propilpropanoat yang memberikan sentuhan aroma seperti nanas. Dan etil sinamat yang menyumbangkan aroma bunga yang sedikit pedas dan manis. Kehadiran aster-aster inilah yang memberikan dimensi lain pada aroma durian, menciptakan lapisan wangi yang fruity, karamel, dan terkadang seperti madu atau vanila yang menari-nari di belakang aroma sulfur yang kuat. Interaksi antara senyawa sulfur yang tajam dan senyawa ester yang manis inilah yang menciptakan profil aroma durian yang tiada duanya. Bagi para pencintanya, otak mereka mampu memproses dan memisahkan kedua jenis aroma ini, atau bahkan menganggap perpaduannya sebagai sebuah harmoni yang lezat. Mereka dapat merasakan manisnya aroma aster di balik dinding sulfur yang kuat. Sementara bagi para pembencinya, aroma sulfur yang dominan menutupi segalanya, membuat mereka tidak mampu menangkap nuansa manis yang tersembunyi di dalamnya. Setelah memahami apa yang menyebabkan bau tersebut, pertanyaan selanjutnya yang jauh lebih mendasar adalah, mengapa? Mengapa pohon durian berevolusi untuk menghasilkan buah dengan bau yang begitu kuat dan spesifik? Jawabannya terletak pada strategi bertahan hidup dan penyebaran spesies. Sebuah konsep yang dikenal dalam biologi sebagai zoochory, yaitu penyebaran biji oleh hewan. Pohon durian tumbuh di hutan hujan tropis yang lebat, di mana kanopi pohon sangat rapat dan cahaya matahari sulit menembus hingga ke dasar hutan. Dalam lingkungan seperti ini, mengandalkan warna yang cerah saja tidak cukup efektif untuk menarik perhatian hewan penyebar biji dari kejauhan, terutama pada malam hari atau di tengah vegetasi yang padat. Oleh karena itu, durian mengembangkan strategi yang berbeda, yang menggunakan sinyal penciuman yang sangat kuat. Aroma yang menyengat ini berfungsi sebagai suar atau mercusuar olfaktori, sebuah iklan raksasa yang menyiarkan pesannya ke seluruh penjuru hutan. Saya di sini, saya sudah matang, manis, berlemak, dan penuh energi. Bau ini dapat tercium oleh hewan dari jarak yang sangat jauh, memandu mereka untuk menemukan lokasi buah yang mungkin tersembunyi di balik dedaunan atau jatuh di dasar hutan yang gelap. Ini adalah sebuah mahakarya adaptasi evolusioner, sebuah solusi brilian untuk masalah penyebaran biji di salah satu ekosistem paling kompetitif di planet ini. Bau yang bagi sebagian manusia tidak menyenangkan, bagi hewan di hutan adalah undangan pesta yang paling ditunggu-tunggu. Lalu, hewan apa sajakah yang menjadi target utama dari iklan aromatik durian ini? Mengingat buah durian berukuran besar, berat, dan memiliki kulit berduri yang tebal, targetnya pastilah hewan-hewan yang cukup besar dan kuat untuk membukanya.
Para ilmuwan meyakini bahwa target audiens utama durian adalah mamalia besar yang memiliki indera penciuman yang tajam. Salah satu kandidat utamanya adalah orang utan. Primata besar ini cukup pintar dan kuat untuk mengupas kulit durian yang berduri dan sangat menyukai daging buahnya yang kaya kalori. Selain itu, hewan-hewan lain seperti gajah, beruang madu, babi hutan, dan bahkan harimau yang terkadang memakan buah untuk melengkapi dietnya, juga diketahui tertarik pada aroma durian dan memakannya. Setelah memakan daging buah yang lezat, hewan-hewan ini akan pergi menjelajahi hutan. Biji durian yang besar dan keras tidak dapat mereka cerna, sehingga biji tersebut akan dikeluarkan bersama dengan kotoran mereka di lokasi yang jauh dari pohon induknya. Proses ini sangat menguntungkan bagi durian. Dengan menumpang pada hewan-hewan besar ini, biji durian dapat tersebar ke wilayah-wilayah baru, mengurangi kompetisi dengan pohon induk untuk mendapatkan sumber daya seperti cahaya matahari dan nutrisi tanah. Selain itu, biji yang dikeluarkan bersama kotoran hewan juga mendapatkan paket pupuk alami yang membantunya untuk berkecambah dan tumbuh menjadi pohon baru. Jadi, bau menyengat durian pada dasarnya adalah sebuah alat komunikasi lintas spesies yang sangat efektif. Sebuah perjanjian simbiosis antara tumbuhan dan hewan demi kelangsungan generasi berikutnya. Kemajuan dalam bidang genetika telah memungkinkan kita untuk melihat lebih dalam lagi ke dalam dapur biokimia durian. Sebuah penelitian pada tahun 2017 berhasil memetakan seluruh genom durian varietas Musangking. Hasilnya sangat mengejutkan dan memberikan pencerahan luar biasa. Para peneliti menemukan bahwa durian memiliki sekitar 46.000 gen, hampir 2 kali lipat jumlah gen pada manusia. Yang lebih menarik lagi, mereka mengidentifikasi sekelompok gen yang secara spesifik bertanggung jawab untuk regulasi produksi senyawa sulfur. Gen ini disebut methionine, gamma, lies, MGL. Methionine adalah sejenis asam amino blok penyusun protein yang mengandung sulfur. Gen MGL mengkodekan enzim yang pada dasarnya memecah methionine dan melepaskan senyawa sulfur volatil yang berbau menyengat itu. Manusia dan sebagian besar tumbuhan lain biasanya hanya memiliki 1 atau 2 salinan gen MGL ini. Namun, pada durian, peneliti menemukan bahwa gen ini telah mengalami duplikasi beberapa kali lipat, sehingga durian memiliki 4 salinan gen MGL. Tidak hanya itu, gen-gen ini menjadi super aktif ketika buah mulai matang. Aktivitas gen MGL yang berlebihan inilah yang menyebabkan ledakan produksi senyawa sulfur, mengubah buah yang tadinya tidak berbau menjadi sangat menyengat dalam waktu singkat. Penemuan ini secara gamblang menunjukkan bahwa kemampuan durian untuk menghasilkan bau yang kuat bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah sifat yang secara sengaja diperkuat dan dipertahankan dalam kode genetiknya melalui proses evolusi. Perbedaan persepsi manusia terhadap bau durian juga merupakan topik yang sangat menarik. Mengapa sebagian orang menganggapnya harum, sementara yang lain merasa mual? Jawabannya, kemungkinan besar merupakan kombinasi dari faktor genetik dan paparan budaya. Dari sisi genetik, setiap individu manusia memiliki variasi dalam gen yang mengkode reseptor penciuman di hidung kita. Ada ratusan jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor peka terhadap molekul bau yang berbeda. Sangat mungkin bahwa beberapa orang memiliki variasi genetik yang membuat reseptor mereka lebih sensitif terhadap senyawa sulfur yang tajam, seperti isenesin, sehingga mereka hanya mencium bau busuknya. Sebaliknya, orang lain mungkin memiliki reseptor yang lebih peka terhadap senyawa ester yang manis, atau kombinasi reseptor yang memungkinkan otak mereka menafsirkan campuran kompleks tersebut sebagai sesuatu yang menyenangkan. Faktor kedua adalah paparan dan pengalaman budaya. Seseorang yang tumbuh di lingkungan di mana durian biasa dikonsumsi dan dianggap sebagai makanan lezat akan belajar mengasosiasikan aroma tersebut dengan pengalaman makan yang positif. Otak mereka telah terlatih untuk mengabaikan nada busuk dan fokus pada janji, rasa manis dan legit di baliknya. Sebaliknya, seseorang yang baru pertama kali menciumnya di usia dewasa, tanpa adanya konteks positif tersebut, kemungkinan besar akan mengandalkan insting primitif yang mengasosiasikan bau belerang dengan sesuatu yang busuk, berbahaya, atau beracun. Ini menjelaskan mengapa durian begitu dipuja di Asia Tenggara, tetapi
seringkali ditolak mentah-mentah di budaya Barat. Terlepas dari aroma kontroversialnya, tidak ada yang dapat menyangkal status durian sebagai buah yang luar biasa dari segi nutrisi dan rasa, yang membuatnya pantas menyandang gelar raja buah. Di balik kulitnya yang sangar dan baunya yang menantang, tersimpan daging buah yang merupakan sumber energi yang padat. Durian sangat kaya akan kalori, karbohidrat, dan lemak sehat, yang menjadikannya sumber makanan penting di habitat aslinya. Buah ini juga merupakan sumber serat pangan yang sangat baik, yang penting untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, durian dipenuhi dengan berbagai vitamin dan mineral esensial. Buah ini merupakan sumber vitamin C yang sangat baik, yang berfungsi sebagai antioksidan kuat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Durian juga kaya akan vitamin B kompleks, seperti B6, tiamin, dan riboflavin, yang memainkan peran penting dalam metabolisme, energi, dan fungsi saraf. Kandungan kaliumnya yang tinggi juga sangat bermanfaat untuk membantu mengatur tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Tekstur daging buahnya yang lembut, bervariasi dari yang sedikit renyah hingga yang lumer seperti krim, serta perpaduan rasa manis yang legit dengan sedikit sentuhan pahit yang kompleks, memberikan pengalaman kuliner yang tidak bisa ditandingi oleh buah lainnya. Kenikmatan inilah yang menjadi hadiah utama bagi mereka yang berani melampaui gerbang aromatiknya yang menantang. Sebuah imbalan yang membuat para penggemarnya selalu kembali lagi dan lagi untuk menikmati kelezatan sang raja. Sebagai kesimpulan, aroma menyengat durian bukanlah sebuah kebetulan atau kecacatan, melainkan sebuah mahakarya biokimia yang disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun. Bau tersebut adalah hasil dari sebuah simfoni kimia yang kompleks, di mana puluhan senyawa volatile, terutama senyawa sulfur yang tajam dan aster yang manis, berpadu untuk menciptakan profil aroma yang unik dan tak tertandingi. Keberadaan gen methionine gamma lyase MGL yang berlipat ganda dan super aktif saat pematangan adalah kunci genetik di balik produksi masif senyawa sulfur ini. Tujuan utama dari semua ini sangatlah jelas. Sebuah strategi penyebaran biji yang brilian. Aroma kuat durian berfungsi sebagai suar penciuman yang tak tertahankan bagi mamalia besar di hutan hujan yang lebat, memastikan bahwa bijinya dapat tersebar jauh dan luas untuk kelangsungan spesiesnya. Perdebatan antara harum dan busuk pada akhirnya lebih banyak dipengaruhi oleh variasi genetik reseptor, penciuman, dan latar belakang budaya kita masing-masing. Jadi, lain kali Anda mencium aroma durian yang khas itu, entah Anda menyukainya atau tidak, ingatlah bahwa Anda sedang menyaksikan sebuah kisah luar biasa tentang evolusi, komunikasi antar spesies, dan keajaiban kimia alam. Bau tersebut adalah bahasa kuno hutan, sebuah undangan makan malam yang telah memastikan kelangsungan hidup sang raja buah selama ribuan generasi. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.